Shalom, saudari-saudara ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sahabat Delima. Firman Tuhan hari ini dari kitab Hagai pasal yang kedua, ayat 8 dalam Bibel Toba, ayat 9 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Inilah firman Tuhan. Kepunyaanku lah perak, dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mungkin untuk kesekian kalinya kita pernah mendengar, hemat itu pangkal kaya. Dan ketika pepatah ini mengajari kita untuk tidak berfoya-foya, untuk hemat sehemat-hematnya, rajin menabung, tidak ada masalah. Tetapi ketika demi kaya, lalu kemudian kita mengubah irit menjadi pelit, kikir, maka kemudian terjadilah masalah. Ketika kita terobsesi untuk menimbun sebanyak-banyaknya demi kaya, dan mementingkan diri kita sendiri demi kaya, maka disinilah terjadi masalah. Walau katakanlah harta kita 7 turunan, 8 tanjakan 9 tikungan, tanpa kasih dan damai sejahtera yang daripada Allah, semuanya tidak terlalu berguna. Karena memang kaya dalam Allah itu masih jauh lebih baik daripada hanya sekedar kaya dalam harta. Mungkin kita seperti dalam kitab Hagai pada hari ini. Kita merasa hidup kita kurang indah karena kita kurang kaya. Atau karena kita sedang dalam kebutuhan biaya, lalu hidup terasa kurang begitu indah. Karena pendapatan kita tak seberapa, persediaan kita tak banyak yang tersedia, lalu kita merasa hidup ini kurang indah. Itulah yang terjadi di dalam kitab Hagai ketika pembangunan bait suci yang kedua. Karena tidak seindah bait suci yang pertama dengan emas perak yang ditaruh oleh Salomo di sana. Lalu kemudian mereka merasa bait itu kurang megah, kurang indah karena kurang banyak emas dan peraknya. Tetapi Hagai kemudian meluaskan harapan mereka bahwa yang paling indah bukan emas dan peraknya, tetapi ketika pancaran iman, damai sejahtera terjadi di dalam bait yang lebih besar, lebih megah, disebut di ayat 10 dari bait yang sebelumnya. Maka ibu bapak saudara, kekayaan tidak pernah membuat kita menjadi kaya, tetapi rasa syukurlah yang membuat kita merasa lebih kaya dari mungkin orang-orang kaya di sekeliling kita. Tuhan berkata, firman semesta alam ini, Allah semesta alam berkata, punyakulah perak, punyakulah emas. Maka yang pertama, jangan mudah putus asa. Jangan langsung kemudian berkecil hati karena Anda kurang berpunya. Selalulah berdoa, berusaha dan berkarya. Jangan pernah curiga dengan Allah. Tuhan adalah administrator yang hebat, yang tahu memberi pada saat yang terbaik bagi kehidupan kita. Hanya kita tidak boleh mudah jatuh dalam putus asa. Yang kedua, tidak perlu merebut rezeki orang lain. Karena sekaya-kayanya manusia, Tuhanlah sebenarnya sumber daya yang paling besar dari semuanya. Jangan tergoda untuk mengambil milik orang lain, karena ayat inilah yang pernah dicuri oleh iblis dalam ketika menggoda Yesus di Matius 4 ayat 9. Punyaku ini semua, sembahlah aku. Dan kalau kita lihat dalam sejarah gereja abad-abad pertama, mula-mula, dan bahkan sampai abad ke-13, ayat ini sering dipelintir untuk mengambil alih bahwa kalau ayat Allah itu kaya, maka kita agaknya kurang bagus kalau kurang kaya. Ibu bapak saudara, Tuhan tahu memberi kapan yang terbaik untuk kita, dan memberi apa yang paling utama dan yang paling penting dalam hidup kita. Dan yang terakhir ibu bapak saudara, terkadang Tuhan menahan berkatnya. Tidak memberi lantas sebanyak-banyaknya perak dan emas dalam kehidupan kita. Karena masih ada yang lebih penting dari emas dan perak, yaitu iman kita. Jangan karena kilauan emas dan kilauan perak itu kemudian kita kehilangan kemuliaan Allah. Ayat lanjutan dari ayat 9, di ayat 10 dikatakan damai sejahteralah puncak kemuliaan Allah yang paling tinggi. Orang Batak dari dulu sudah percaya bahwa pasu-pasuna godang ima rohana sonang, adanya damai sejahtera yang berkelimpahan dari Allah. Bersyukurlah, karena kaya dalam Allah masih jauh lebih baik dari hanya sekedar kaya dalam harta. Walau kita tidak kaya dalam harta, tapi ibu bapak saudara, Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.